Di awal film kita dibawa ke tahun 1944, yang mana saat ini, Perang Dunia Kedua baru saja berakhir. Para pasukan tentara Nazi harus pulang ke kampung halamannya, karena kini negara yang sedang mereka jajah sudah merdeka. Karena takut tidak selamat sampai ke titik penjemputan, pasukan tentara Nazi itu membawa satu truk Sandra, yang dalamnya berisikan wanita semua. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang kakek tua yang bernama Korpi. Korpi memilih hidup tenang di tengah padang belantara Finlandia. Di sini Korpi hanya ditemani oleh kudanya dan seekor anjing kecil yang sangat ia sayangi. Hari demi hari selalu Korpi habiskan dengan menambang emas karena ia yakin kalau di daerah ini banyak sekali emas yang terkubur. Hingga di suatu waktu ketika Korpi sedang mencuci pasir yang ia keruk, Korpi berhasil mendapatkan emas meskipun hanya setitik saja. Artinya feeling Korpi selama ini benar, kalau di daerah ini ada emas yang terkubur peninggalan zaman dulu. Dengan penuh semangat Korpi terus menggali tanah di wilayah itu. Berhari-hari Korpi menggali tanah di daerah itu, hingga sudah 9 lubang yang Korpi gali. Namun sayangnya, ia belum juga menemukan emas tersebut. Hingga ketika Korpi menggali lubang yang ke-10, ia pun berhasil menemukan batu emas yang selama ini ia cari. Korpi sempat tidak percaya dengan apa yang baru saja ia temukan, namun ia kembali meyakinkan dirinya kalau semua ini memanglah kenyataan, bukan sedang bermimpi. Malam harinya memperlihatkan Korpi, yang kini sudah memotong emas-emas tadi. Sekarang Korpi berniat akan menjual emasnya ke kota, untuk memulai lagi hidupnya dari awal. Di sini kita belum diberitahu siapa Korpi sebenarnya, dan kenapa hidup seorang diri. Keesokan harinya sebelum pergi ke kota, terlebih dulu Korpi membersihkan diri, lalu memasukkan emas-emas itu ke dalam tas di kudanya. Di tengah perjalanan, tak sengaja Korpi harus berpapasan dengan pasukan tentara Nazi, yang akan pergi ke titik penjemputan. Para tentara itu sempat menertawakan Korpi, karena siapa saja yang bertemu dengan mereka dipastikan tidak akan selamat. Namun dengan santai Korpi terus menunggang kudanya, dan mencuekkan mereka semua. Di sini si tangan kanan jenderal yang bernama Jack mencoba keluar, lalu mengarahkan senjatanya ke arah Korpi. Namun si jenderal melarang Jack untuk menembak, karena di belakang sana masih ada pasukan Nazi yang akan menghabisi Korpi. Pada akhirnya Korpi pun dibiarkan lewat begitu saja. Belum cukup jauh Korpi menunggang kudanya, kini ia harus berpapasan lagi dengan pasukan Nazi yang tadi si jenderal katakan. Terlihat pasukan itu beranggota 4 orang, dan Korpi diperintah untuk turun dari kudanya. Di sini si ketua pasukan itu memeriksa apa yang Korpi bawa, dan mengetahui kalau Korpi membawa banyak sekali emas. Si ketua memerintah ketiga anak buahnya untuk membawa emas itu, sementara dirinya akan menghabisi Korpi. Namun ketika Korpi akan dieksekusi, inilah yang terjadi. Dengan sangat brutal Korpi mampu menghabisi keempat tentara Nazi itu. Si jenderal yang mendengar suara teriakan anak buahnya, ia pun memutuskan untuk kembali. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya si jenderal saat melihat keempat anak buahnya yang sudah terkapar. Terlihat ada seseorang yang masih sekarat, lalu memberitahu si jenderal kalau yang melakukan semua ini adalah si kakek tua, dan dia membawa banyak sekali emas. Mendengar hal tersebut, si jenderal langsung memerintah semua pasukannya untuk mengejar Korpi saat ini juga. Setelah melihat Korpi yang belum terlalu jauh, si jenderal menembakkan tank bajanya ke arah Korpi. Kemudian si jenderal menggunakan teropongnya untuk melihat Korpi. Di sini si jenderal meminta Jack si tangan kanan agar berhenti menembak, karena Korpi tidak akan selamat akibat memasuki zona ranjau. Hingga benar saja ketika Korpi menunggangi kudanya, tiba-tiba untungnya Korpi masih selamat, namun kudanya harus koid secara mengenaskan. Terlihat Korpi yang sangat bersedih, karena kuda yang sangat ia sayangi kini harus tiada. Kemudian Korpi kembali mengantongi emasnya, yang berserakan akibat ledakan tadi. Hingga kini Korpi berhasil dikepung, oleh si jenderal dan semua pasukannya. Namun terlihat Korpi yang tetap fokus mengantongi semua emasnya, dan mengacuhkan para tentara Nazi itu.
Setelah itu diam-diam Korpi membawa batu di tangannya untuk berjaga-jaga dari serangan si jenderal. Hingga ketika si jenderal memerintahkan Jack untuk menembaknya, inilah yang terjadi. Ketika si jenderal turun, ia pun menyadari kalau di depannya adalah medan ranjau yang mematikan, hingga si jenderal memerintah salah satu anak buahnya untuk maju duluan. Terlihat si anak buah yang begitu ketakutan, hingga ketika berada di tengah tiba-tiba. Kemudian si jenderal memerintah dua anak buahnya lagi untuk maju ke depan, melewati ranjau itu lalu menangkap Korpi. Namun baru juga beberapa langkah, keduanya harus tewas akibat terkena ranjau yang sangat mematikan. Si jenderal yang menyadari kalau semua ranjau itu sudah Korpi kuasai, ia pun meminta Jack untuk mengeluarkan dua wanita sanderaannya. Kemudian si jenderal menjadikan dua wanita itu sebagai tameng, karena Korpi tidak akan berani meledakkan ranjau tersebut, jika yang di depannya adalah sandera mereka. Di tengah perjalanan, Jack mencoba menghubungi markas pusat untuk memberitahu keadaan sekarang. Jack juga menceritakan masalahnya sekarang, yang sedang mengejar kakek tua bernama Korpi. Ditambah Jack berhasil mendapat identitas Korpi dari kalung yang terlepas saat tadi Korpi menghabisi 4 pasukan Nazi. Di sini Jack langsung menciut, ketika orang di markas pusat itu menceritakan siapa Korpi sebenarnya. Kemudian Jack menceritakan kepada si jenderal, kalau sebaiknya mereka mundur saja. Dari markas pusat mengabarkan kalau mereka masih beruntung bisa hidup hingga detik ini, setelah berurusan dengan Korpi. Ternyata Korpi ini adalah mantan komando pasukan Finlandia. Korpi adalah orang paling ditakuti, karena jika sudah marah Korpi tidak pernah mendengarkan perintah siapapun, bahkan atasannya sendiri. Korpi pernah membantai 300 pasukan Rusia, hanya seorang diri. Semua itu Korpi lakukan karena pasukan Rusia telah menghabisi anak dan istrinya. Semenjak saat itu, Korpi memilih pensiun dari militer dan memutuskan untuk hidup menyendiri di tengah padang belantara Finlandia. Tidak ada yang bisa mengalahkan Korpi, bahkan mereka sekalipun hanyalah cecunguk-cecunguk kecil yang mencari gara-gara dengan Korpi. Mendengar hal tersebut si jenderal tidak peduli, karena yang terpenting baginya sekarang adalah pulang, dengan membawa kiloan emas di tangan Korpi. Jack selaku tangan kanan si jenderal, ia hanya bisa menuruti saja perintah si jenderal, meskipun dirinya tidak setuju. Kembali ke Korpi yang kini sedang bersembunyi di bawah bangkai mobil. Terlihat Korpi yang kesakitan, karena ternyata tubuh Korpi terkena tembakan saat tadi di medan ranjau. Tak lama setelah itu Korpi mencoba bersembunyi karena pasukan si jenderal mulai berdatangan. Kemudian Korpi nekat masuk ke kolong mobil pasukan si jenderal, hingga berhasil membuat tangki bensinnya bocor. Dengan sengaja Korpi membalut semua badannya dengan bensin, untuk menghindari kejaran anjing pelacak milik si jenderal. Sayangnya Korpi berhasil terpojokkan, hingga ia pun melakukan hal ini. Si jenderal langsung memerintah ketiga anak buahnya untuk mencari Korpi di dalam sungai itu. Namun alhasil, ketiga anak buah si jenderal dengan mudah dapat Korpi habisi. Pada akhirnya Korpi berhasil lolos dari kejaran si jenderal dengan menyeberangi sungai tersebut. Namun di sini si jenderal semakin tertantang oleh Korpi, hingga ia tak akan menyerah begitu saja dan akan tetap mengejar Korpi. Di sisi lain memperlihatkan Korpi, yang kini sampai di salah satu desa di seberang sungai tadi. Di sini Korpi hanya bisa terdiam, karena desa itu baru saja dibakar oleh pasukan si jenderal. Malam harinya ketika Korpi akan beristirahat di salah satu bekas pom mini, tiba-tiba ia mendengar suara anjingnya. Ketika dicek keluar, benar saja itu anjing Korpi namun tiba-tiba. Ketika tersadar Korpi sudah dalam keadaan terikat, hingga semua emasnya berhasil si jenderal rebut. Ternyata semua itu hanyalah jebakan si jenderal, yang sudah memasang bom di badan anjing tadi. Kemudian si jenderal memerintah Jack, untuk mengeksekusi Korpi saat ini juga. Mengira Korpi sudah tewas, si jenderal, Jack dan satu anak buahnya bergegas untuk pergi, yaitu meneruskan perjalanan ke titik penjemputan. Namun ternyata Korpi belum tewas, karena ia menginjakan kakinya ke besi yang ada di tiang itu. Keesokan harinya memperlihatkan ada pesawat Nazi, yang mendarat di pom mini tersebut.
Karena angin dari pesawat itu, tiang yang menggantung Korpi jadi roboh, sehingga Korpi pun berhasil melepaskan ikatannya. Kemudian satu tentara Nazi itu memeriksa Korpi, namun inilah yang terjadi. Di sini Korpi juga berhasil menyandra si pilot, lalu meminta si pilot agar mengantarkannya ke pasukan si jenderal, yang sedang menuju ke titik penjemputan. Adegan berpindah ke si jenderal yang kini masih di perjalanan. Tiba-tiba mobil di depan berhenti, karena jalan mereka ada yang menghalangi. Setelah dicek, ternyata itu pesawat Nazi yang terkapar menghalangi jalan. Di sini si jenderal memerintah Jack, agar mengecek pilot pesawat tersebut. Namun setelah dicek ke dalam, sontak Jack menjadi kaget karena si pilot sudah tewas, dengan tali yang dipakai Jack menggantung Korpi semalam. Semua pasukan Nazi jadi ketakutan, karena mereka sadar kalau Korpi belum tewas dan sekarang akan memburu mereka. Dengan cepat si jenderal memerintah semua pasukannya, agar segera meneruskan perjalanan mengingat lokasi penjemputan sudah dekat. Di tengah perjalanan kedua tentara Nazi yang bertugas menjaga Sandra, terlihat sedang ketakutan. Salah satu sandera wanita yang bernama Anna, tiba-tiba menertawakan mereka. Sontak si tentara penjaga itu marah, dan meminta Anna agar diam. Kemudian Anna mengatakan kalau mereka semua, kini akan tewas. Semua warga Finlandia sudah mengetahui kehebatan Korpi, dan ia tidak akan pernah menyerah sebelum tujuannya tercapai, yaitu membasmi kalian. Sontak salah satu tentara penjaga jadi emosi, namun tiba-tiba. Dengan mudahnya Korpi juga berhasil menghabisi si penjaga yang satunya. Kemudian Korpi memberikan semua sandera senjata, untuk melawan pasukan si jenderal. Setelah itu Korpi naik ke atas mobil, lalu berhasil menghabisi si supir dan mengambil alih kemudi mobil tersebut. Di sini Korpi meminta Anna agar mengemudikan mobil ini, karena dirinya akan melawan si jenderal dan semua anak buahnya. Dengan sigap Anna pun mengemudikan mobil itu, lalu mendekati salah satu truk anak buah si jenderal. Supir truk yang melihat Anna menyetir, ia pun berencana menembak Anna, namun inilah yang terjadi. Adegan berpindah ke Korpi, yang kini sudah berada di atas tank baja si jenderal. Si jenderal yang menyadari kalau Korpi sudah berada di tanknya, ia memerintah Jack untuk menghadapi Korpi. Hingga terjadilah pertarungan antara Jack dan Korpi, sampai-sampai harus terlempar dari tank tersebut. Di sini Jack sampai bersujud kepada Korpi, agar mau mengampuninya. Kemudian datang dua orang tentara Nazi, yang menggunakan motor. Baru saja melihat wajah Korpi, kedua tentara itu memilih pergi daripada harus tewas di tangan Korpi. Pada akhirnya Korpi mengampuni Jack, lalu pergi mengejar si jenderal menggunakan motor si tentara tadi. Terlihat Jack yang merasa lega, karena kini ia selamat dari kematian. Namun tiba-tiba datang Anna dan para sandera lainnya, yang langsung menodong Jack dengan senjata. Di sisi lain memperlihatkan si jenderal, yang kini sudah sampai di titik penjemputan. Terlihat si pilot yang sudah menunggu si jenderal, dan mereka akan segera terbang. Namun sebelum memasuki pesawat, si jenderal malah menghabisi satu anak buah terakhirnya, karena ia tak ingin membagi emas-emas itu. Singkat cerita kini mereka pun akan lepas landas, namun terlihat Korpi yang datang dengan motornya, hingga berhasil menggelantung di pesawat si jenderal. Di sini si jenderal dan si pilot tidak menyadari, kalau Korpi berhasil menggelantung di pesawatnya. Hingga kemudian Korpi berhasil masuk, dengan melubangi belakang pesawat itu dengan kampaknya. Si jenderal yang mendengar suara berisik, langsung mengeceknya ke belakang. Sesampainya di sana Korpi langsung menyerang si jenderal, hingga terjadi pertarungan antara mereka. Korpi yang sudah sangat kelelahan, ia pun harus dihajar habis-habisan oleh si jenderal. Dengan sekuat tenaga Korpi terus menahan serangan si jenderal, hingga pada akhirnya inilah yang dilakukan Korpi. Korpi pun sejenak duduk santai, karena kini semua musuhnya berhasil ia tumbangkan. Namun tiba-tiba pesawat itu oleng, karena ternyata si pilot sudah tewas akibat terkena tembakan tadi. Dengan cepat Korpi langsung mengambil semua emas-emasnya, lalu mencari parasut untuk ia gunakan. Namun sayangnya tak ada satupun parasut di sana, hingga Korpi mengikat tubuhnya dengan sabuk pengaman, lalu memegang erat-erat semua emasnya. Alhamdulillahnya Korpi berhasil selamat, karena pesawat itu terjatuh di atas lumpur. Setelah itu Korpi langsung pergi ke kota, untuk menukar semua emas-emasnya dengan uang yang sangat banyak. Seteleitä. Isoja.
Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.